Benar ya Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan kepadamu, bahwa cinta-Mu adalah cinta yang memuaskan hati kami, dahaga kami ya Tuhan. Terlebih kami percaya oleh karena kebenaran firman-Mu itulah yang sebentar kami akan dengarkan bersama. Biarlah kami boleh membuka telinga kami, hati kami, untuk boleh menyambut kasih Tuhan melalui firman yang boleh diuraikan ini. Kami boleh belajar bersama, kami boleh belajar untuk melihat bahwa Tuhanlah yang berdaulat di dalam kehidupan setiap kami. Tuhanlah yang sudah menyatakan kasih-Mu dan kami mau belajar untuk taat dan setia. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai seisi ruangan ini, supaya setiap kami yang boleh datang, beribadah, mendengarkan firman-Mu, tidak pulang dengan sia-sia, tetapi beroleh berkat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan kami berdoa hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Ya, ada yang dalam keadaan baik, dan saya juga yakin mungkin ada yang datang ke ruang ibadah ini dengan pergumulan, dengan satu kekhawatiran, dan kiranya hari ini kita mau disapa oleh kebenaran firman Tuhan juga. Apapun kondisi hidup kita, apapun dinamika hidup kita percaya firman Tuhan itu adalah jawaban di dalam setiap pergumulan kita. Saya mengajak setiap kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Filipi pasalnya yang keempat. Filipi pasalnya yang keempat, kita akan membaca ayatnya yang ke-10 hingga 13. Kita akan melanjutkan eksposisi kitab Filipi. Dan hari ini kita akan belajar satu tema tentang Allah yang mencukupkan. Ya, Allah yang mencukupkan ini bisa banyak aspek ya. Aspek finansial, kesehatan, bahkan seluruh kehidupan kita ya. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan ini. Saya akan membacakan setiap kita. Bapak Ibu boleh melihat di Alkitab masing-masing. Filipi pasalnya keempat ayatnya 10 hingga 13 berbunyi demikian. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Saudara, tema Allah yang mencukupkan ini adalah tema yang tentu menjadi pergumulan kita ya. Mungkin saat ini kita sedang dalam masa yang cukup, tapi mungkin juga kita di dalam masa yang tidak cukup. Bagaimana peran kita sebagai orang Kristen menanggapi tema Allah yang mencukupkan seluruh kehidupan kita? Saya akan mulai dengan sebuah kisah tentang seorang petani ya. Petani ini dia punya sebuah ladang gandum dan dia biasanya mendapatkan hasil panen dari apa yang dia kerjakan. Tetapi karena cuaca begitu terik ya, seperti cuaca di Surabaya ini yang hujannya cuma sekali, tapi setelah itu tetap panas sekali ya. Bahkan kalau siang itu Bapak Ibu kita mungkin merasakan ya, keluar itu seperti mau meleleh gitu ya. Kalau kita nih kayak lilin bisa meleleh langsung. Cuaca yang begitu panas membuat sang petani ini kemudian khawatir.
wah kalau cuacanya terik seperti ini bagaimana saya bisa memanen hasil gandum saya. Lalu kemudian dia berdoa kepada Tuhan ya di tengah ladang gandumnya. Tuhan tolong berikanlah hujan barang sehari 2 hari saja ya. Supaya ladang gandum saya ini bisa tetap ya hidup dan menghasilkan. Gak usah banyak-banyak Tuhan, sedikit aja 1-2 hari. Yang penting ada air yang turun. Lalu kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Wah awannya mulai gelap gitu ya. Wah sang petani senang ya. Doa saya sepertinya dijawab oleh Tuhan. Kemudian hujan pun turun. Dan petani itu bersuka cita karena hujan turun. Dan doa dia dikabulkan oleh Tuhan. Lalu kemudian wah hasil panennya dia bisa raup. Ya, dia bisa menghasilkan ladang gandum itu. Lalu kemudian satu ketika panas kembali. Ya, sang petani ini minta lagi kepada Tuhan. Tuhan kalau bisa mintalah hujan yang lebih banyak lagi gitu ya. Masih kurang Tuhan, soalnya panenku sedikit. Lalu kemudian hujan turun dengan sangat lebat dan membasahi ladang gandumnya. Sang petani kembali senang gitu ya. Tetapi kemudian lantas dia merasa bahwa apa? Sepertinya kalau air lebih banyak turun, maka ladang gandumku akan menghasilkan lebih banyak lagi. Lalu kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong berikanlah hujan yang sangat lebat. Kalau bisa berhari-hari. Supaya apa? Supaya aku bisa lebih menghasilkan hasil panen yang lebih banyak. Lalu bagaimana Bapak Saudara? Tiba-tiba hujan yang lebat itu turun, bahkan bukan hanya 1 hari, tetapi berhari-hari. Dan pada akhirnya ladang gandum sang petani itu justru terendam dan mati seluruh hasil panennya. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita yang sangat sederhana ini Bapak Ibu? Bahwa kadang di dalam kehidupan kita ini sulit sekali untuk merasakan yang namanya kecukupan. Manusia seringkali didorong oleh satu keinginan untuk meraup, mendapatkan sesuatu yang lebih banyak lagi di dalam kehidupannya. Kalau pada awalnya dia hanya meminta sedikit, lalu kemudian yang sedikit itu terpenuhi, dia minta lebih banyak lagi. Sehingga di dalam kehidupan kita seringkali kita merasa tidak akan pernah ada yang cukup. Banyak ya Bapak Ibu ya. Kalau kita adalah seorang pekerja, kita ingin menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Kalau kita rumahnya masih kecil, kita ingin rumah kita lebih besar lagi. Kalau kita mobilnya baru 1, kita ingin mobilnya ada 3. Dan seterusnya. Dan kalau itu kita kejar, tidak akan ada pernah habisnya. Inilah dunia yang menawarkan bagaimana setiap kita itu untuk terus memburu apa yang ada di dunia ini. Dan tidak pernah merasa cukup. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk belajar satu hal dari seorang tokoh Rasul Paulus. Bahwa belajar untuk melihat bahwa kecukupan itu adalah satu pengandalan akan Tuhan yang dapat membuat kita bisa bertahan dalam segala keadaan. Tanpa Tuhan, tanpa mengandalkan Tuhan, maka ketika kita cukup ataupun bahkan ketika kita dalam kelimpahan, kita tidak akan pernah merasa puas. Ya, jadi tema tentang kecukupan itu tidak hanya diperuntukkan bagi orang yang selalu berkekurangan Bapak Ibu. Bahkan orang yang berkelimpahan sangat mungkin merasa dirinya tidak cukup. Nah, maka kita akan belajar dari konteks Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang pernah mengalami hidup yang mapan, yang baik. Tetapi juga pernah mengalami masa yang sukar. Tetapi dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, untuk itu saya akan mulai dengan konteks Filipi pasal 4 Bapak Ibu ya. Minggu lalu kita sudah belajar ya, dimulai dari ayat pertama sampai 9 ya, tentang bagaimana nasihat-nasihat Paulus kepada jemaat Filipi untuk mereka berhikmat
Mereka belajar untuk tidak khawatir terhadap apapun juga, ya. Filipi 4 pasal 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang segala penghidupanmu, tentang masa depanmu, ya. Sebab apa? Ada Kristus. Lalu di ayat 19, ya, yang nanti minggu depan Bapak Ibu mungkin akan dengarkan, itu adalah konteks di mana Rasul Paulus menyampaikan Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Ada pengharapan yang bersifat kekal yang Allah akan lakukan dan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tetapi di tengah dua konteks ini adalah konteks yang kita akan gali bersama-sama. Bahwa Paulus merujuk kepada dirinya ketika dia menasihatkan jemaat Filipi, dia meminta jemaat Filipi untuk melihat kepada keberadaan dirinya. Kita tahu Paulus menulis surat ini di dalam penjara, ya. Dia terbatas, dia mengalami kesulitan hidup, tetapi dia katakan bahwa di dalam semuanya ini aku sangat bersukacita, ya. Ayat 10 katakan, aku sangat bersukacita bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Apa maksudnya dari bagian ini Bapak Ibu Saudara? Ya, bahwa Rasul Paulus di dalam hal ini dia berterima kasih terhadap apa yang sudah dilakukan oleh jemaat Filipi. Jemaat Filipi adalah jemaat yang mengasihi Rasul Paulus, lalu kemudian mereka itu mengirimkan pemberian, bantuan kepada Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Di pasal 2 kita melihat ada tokoh seorang Epafroditus, ya, di mana Epafroditus juga diutus oleh jemaat Filipi untuk melayani Rasul Paulus, memenuhi segala apa yang diperlukan di dalam pemberitaan Injil. Dan di sini kita melihat bagaimana, ya, Rasul Paulus di dalam hal ini dia mengucap syukur untuk hal itu. Tetapi Rasul Paulus katakan, memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Rasul Paulus tidak berhenti kepada pemberian saja, Bapak Ibu, ya. Kalau kita mungkin dalam kehidupan kita pernah menerima pemberian orang, ya. Dan sangat lumrah di dalam kehidupan kita, kalau ada orang yang memberi lebih, apa respon kita Bapak Ibu Saudara? Kalau kita diberi oleh seseorang sesuatu yang lebih baik, kita pasti akan berterima kasih, ya. Kita akan mengucap syukur, kita akan baik dengan orang itu. Betul? Betul Bapak Ibu? Betul ya? Itu adalah hal yang sangat lumrah terjadi. Kalau pemberiannya sedikit atau ya biasa-biasa aja, mungkin kita akan memperlakukan berbeda. Tetapi Rasul Paulus tidak fokus kepada yang namanya pemberian. Dia tahu jemaat Filipi memberi sesuatu untuk dia, bahkan bukan hanya jemaat Filipi, jemaat-jemaat yang lain. Tetapi Rasul Paulus katakan, memang selalu ada perhatianmu. Selalu ada loh. Ya. Jadi Paulus ingin tekankan, dia berterima kasih untuk segala perhatian yang diberikan oleh jemaat Filipi. Dia berterima kasih untuk pikiran dan perasaan yang bertumbuh kembali. Artinya pernah mati, pernah hilang. Kita pernah bahas di pasal-pasal sebelumnya bahwa Paulus nasihatkan mereka supaya pikiranmu dan perasaanmu harus sehati sepikir. Jangan terpecah belah, jangan mementingkan kepentingan sendiri. Tetapi di pasal ini, ya, Rasul Paulus katakan bahwa perhatian jemaat Filipi itu adalah motivasi yang paling dikejar, paling utama. Bahwa pikiran mereka, perasaan mereka itu tidak bertumpu pada diri mereka sendiri, tetapi kepada sesama mereka. Ya, firman Tuhan di Filipi pasal 2 katakan, jangan pentingkan kepentinganmu sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain juga. Dan dalam hal ini Paulus merasakan dampak daripada perhatian jemaat di Filipi. Dia berterima kasih akan hal itu dan dia tidak hanya fokus kepada pemberian, apalagi yang namanya materi semata. Sebab apa? Paulus katakan, ini bukan karena aku kekurangan.
maka aku berterima kasih untuk segala pemberianmu. Bukan, sebab aku sudah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bapak saudara, kita tahu bahwa Rasul Paulus ini orang yang punya 2 warga negara. Ya. Dan dia ini adalah orang yang terpelajar. Dia pernah menghadapi masa-masa yang baik, masa kelimpahan. Tetapi Rasul Paulus juga di dalam pelayanannya pernah mengalami masa yang sangat sukar. Dia pernah dianiaya, dipersekusi. Dia pernah mengalami yang namanya karam kapal. Jadi kalau dalam perjalanan naik kapal, kapalnya karam, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Habis semua. Ya. Apa yang dia punya, harta bendanya, habis. Dia mengalami hal itu semua dan dia tetap belajar untuk mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Artinya belajar adalah semua ini proses Bapak Ibu. Tidak ada yang sempurna. Wah, langsung berasa cukup semuanya. Enggak, kita ini manusia yang lemah. Seringkali kita pasti ada jatuh bangun dan merasa bahwa apa? Kok saya ini enggak cukup ya? Kok kebutuhan saya enggak cukup ya? Kok rasanya ada yang kurang ya? Kok saya ini sakit-sakit terus ya? Di dalam kehidupan kita pasti ada naik turunnya. Tetapi Paulus selalu memakai kata belajar. Dalam kehidupan ini kita nih belajar. Belajar itu ada benar, ada kalanya kita salah, ada kalanya kita jatuh. Tapi semua itu adalah proses Bapak Ibu. Proses untuk mencukupkan diri kita di dalam segala keadaan. Baik itu dalam keadaan yang baik, mungkin saat ini kita secara finansial, secara kesehatan, kita baik. Tapi kadang kita lupa mencukupkan diri untuk hal itu. Atau saat ini ketika kita merasa bahwa kebutuhan rumah tangga mengalami kesulitan, lalu kemudian kesehatan juga terganggu. Kita merasa itu tidak cukup menolong diri kita dan membuat kita tidak bisa mengucap syukur di dalam keadaan kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bahwa Rasul Paulus tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Ya, dalam segala hal dia tahu. Dalam hal kenyang, dalam hal lapar, dalam hal kekurangan dan kelimpahan, dia tahu semua itu, tapi dia belajar mencukupkan dirinya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, dimensi pertama ketika kita bicara tentang kecukupan, itu tidak bisa lepas dari diri kita. Ada ekstrem fatalisme yang dalam arti selalu bilang bahwa saya nggak apa-apa keluarkan semua kebutuhan saya, nanti Tuhan pasti cukupkan. Ya, saya nggak perlu menata diri saya dengan baik, Tuhan pasti akan sediakan. Pernah dengar seperti itu ya Bapak Saudara ya? Tapi firman Tuhan katakan tidak. Kita diberikan hikmat, kita diberikan akal budi untuk menata diri kita. Supaya apa? Kita bisa mencukupkan diri kita dalam segala keadaan. Kita tidak tergiur oleh hawa nafsu. Ada orang yang selalu ingin ikuti perkembangan teknologi. Sampai uangnya nggak ada, tapi karena gengsi dia ikutin semuanya. Lalu kalau ada orang yang lihat tetangganya punya mobil baru, wah bagus sekali nih tipe terbaru. Lalu kemudian dia rela ya mengeluarkan uang yang dia tidak punya untuk membeli mobil itu. Gimana cara mengeluarkan uang yang tidak punya untuk memiliki segala sesuatu? Dengan cara pinjaman online. Ya. Akhir-akhir ini kita sering melihat ya, bahkan statistik mencatat pinjaman online atau singkatannya pinjol itu merebak di mana-mana. Mungkin kita akan berpikir, oh ya yang ikut pinjol itu pasti orang yang nggak punya uang, ya. Pasti dia itu lagi kelilit hutang, makanya dia pinjaman online. Dan statistik mencatat banyak orang nggak bisa bayar ya pinjaman online ini. Dan bukan hanya orang yang menengah ke bawah ataupun orang yang nggak punya. Bahkan orang-orang yang punya uang, mereka pun terlilit di dalam pinjaman online ini. Mengapa? Karena ada yang namanya investasi. Saya pinjam online ini, pinjaman uang online ini untuk investasi di bidang-bidang tertentu.
kemudian investasinya bodong, akhirnya apa? Terlilit utang. Dari yang awalnya baik-baik saja, kemudian menjadi tidak cukup. Nah inilah yang mau kita belajari bersama-sama, bahwa di dalam diri kita diberikan hikmat sama Tuhan. Jangan kita mencobai Tuhan, Tuhan pasti akan cukupkan. Oke, saya pinjam online 100 juta. Lalu kita nggak bisa bayar dan kita bilang, Tuhan ini kenapa engkau nggak cukupkan apa yang aku minta dan perlukan. Itu namanya kita mencobai Tuhan. Tuhan bilang, kamu loh punya akal budi, punya hikmat, sudah tahu nggak bisa bayar, sudah tahu nggak akan nutup. Kamu harusnya berpikir secara logik bahwa kamu harus menata dirimu. Belajar, cukupkanlah. Kalau ada gaya hidup yang berlebih, kurangi. Kalau kita memang nggak bisa bayar, jangan gengsi. Kalau Tuhan bisa ngomong itu, mungkin Tuhan akan ngomong gitu kepada setiap kita yang sering memperalat Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu pasti akan cukupkan segala kebutuhan kita. Maka dari itu Bapak Saudara, mencukupkan diri harus dimulai dari mindset kita, pikiran kita, bahwa kita itu harus berfokus pada yang namanya kebutuhan, bukan keinginan. Yang namanya ingin itu, ya, kita pengen banyak hal, dan sekali lagi gak akan pernah ada habisnya yang namanya keinginan itu. Mau dituruti sampai ujung dunia juga gak akan pernah habis. Tetapi kita diberikan hikmat. Kalau kita mengelola hidup kita dengan baik, maka kita akan hidup dengan sebuah mindset kecukupan yang berasal daripada Tuhan. Tidak berlebih. Jadi ini bukan hanya soal ngomongin soal uang Bapak Ibu Saudara, tapi juga soal gaya hidup, kehidupan kita, kesehatan. Ya. Ada orang yang merasa saya baik-baik saja, lalu kemudian gak apa-apa, nanti Tuhan pasti akan menyembuhkan saya kalau saya sakit. Itu juga konsep hidup kita yang tidak pernah merasa cukup. Lalu kemudian kita makan sembarangan, kita gak jaga kesehatan. Akhirnya apa? Kita sakit lalu kita nyalahkan Tuhan. Sama, konsep kecukupan harus dimulai dari apa yang saya butuhkan. Kalau saya tidak butuh, maka saya harus singkirkan itu. Kalau hal ini membuat saya bisa jatuh di dalam rasa tidak pernah puas, saya harus singkirkan hal tersebut. Sehingga Paulus mengajarkan setiap kita, ya. Kita tahu apa itu kekurangan, bukan pada waktu kita kurang. Pada waktu kita berlimpah, kita tahu apa itu kekurangan. Sehingga apa? Waktu kita berlimpah, kita enggak berfoya-foya. Pada waktu kita kekurangan, ya, kita tidak hanya ngomong bahwa Tuhan pasti akan cukupkan, tapi kita belajar, ya, mencukupkan diri kita, meyakini bahwa ya apa yang saya lakukan ini adalah hikmat yang diberikan Tuhan untuk menolong saya untuk mencukupkan diri, sehingga hidup kita tidak hanya soal keinginan kita, tapi soal kebutuhan kita. Nah, tapi Bapak Saudara, kita menyadari bahwa kita ini terbatas. Sepintar-pintarnya kita mengatur, seyakin-yakinnya, semampu-mampunya kita, tetap ada satu aspek yang akan kurang di dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada Tuhan di dalam hidup kita. Seorang pernah berkata, saya ini sudah bisa, saya sih sudah cakap untuk mengatur seluruh hidup saya dengan baik. Tapi tetap ada yang kurang. Sebab apa? Ada satu titik terdalam di dalam kehidupan setiap manusia yang mana kalau itu tidak diisi, sebaik-baiknya dia menjalani di dunia ini, tetap akan terasa hampa, tetap akan terasa sia-sia. Orang kaya bisa menata dirinya, tapi kemudian dia mati. Dia juga akan berpikir, uang saya tidak bawa kemana-mana. Begitu saya telaten mengatur keuangan, tapi ketika saya akhirnya dipanggil oleh Tuhan, uang ini tidak saya bawa kemana-mana. Akhirnya ada sesuatu titik hampa yang kalau itu tidak diisi oleh kebenaran yang sejati, hidup kita menjadi hidup yang sia-sia. Maka Rasul Paulus ketika dia bilang, aku telah belajar mencukupkan diriku, dia nggak berhenti di situ.
Dia melanjutkan bagian firman Tuhan ini dengan sebuah keyakinan bahwa Kristuslah pribadi yang membuat hidupnya merasa cukup. Kristuslah yang menjadikan dan memberikan kekuatan kepada dirinya untuk dia bisa meyakini bahwa dirinya cukup di hadapan Tuhan. Apa rahasia itu Bapak Saudara ya? Ini yang kita akan sama-sama gali. Bahwa Rasul Paulus katakan tidak ada lagi yang menjadi rahasia bagiku. Artinya ada sebuah secret, ada sebuah rahasia yang kalau kita gak dapatkan, hidup kita gak akan pernah puas. Hidup kita gak akan pernah cukup. Maka rahasia dibalik rasa cukup seorang Paulus itu adalah tidak mengandalkan dirinya semata. Kata autarkes atau artinya kecukupan, mencukupkan diri di dalam bagian ini itu sangat erat dengan filosofi Yunani pada waktu itu. Yang saya pernah jelaskan di bagian firman Tuhan yang lain, bagaimana ada kaum-kaum Stoa yang merasa bahwa apa? Saya bisa mencukupkan diri saya sendiri tanpa bantuan orang lain. Saya bisa mandiri, saya bisa menata diri saya sendiri dan hal itu membuat orang-orang ini hidup hanya bergantung kepada dirinya. Ini adalah ekstrim yang lain yang harus kita hindari. Bahwa di dalam tahap kecukupan, itu ada 3 tahap Bapak Ibu Saudara. Tahap yang pertama adalah bagaimana saya bisa menata diri saya. Tapi nggak sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Karena kita kadang-kadang menghadapi situasi di mana kita deadlock, kita buntu, kita nggak tahu harus ngapain. Kita nggak bisa lagi mengandalkan diri kita. Kita kaya, oke, kita bisa menata keuangan, oke. Lalu kemudian saya jatuh sakit, saya nggak berdaya. Ada momen-momen kita nggak bisa bergantung kepada diri kita, seberapapun tinggi status sosial kita. Maka banyak orang di dunia ini mencari sosok ilahi, mencari yang namanya God sufficiency. Pasti ada sosok ilahi yang bisa menolong saya ketika saya nggak bisa menolong diri saya sendiri. Itu adalah filosofi yang ada di dunia ini. Banyak orang mencari sosok ilahi itu. Tetapi apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen, rahasia di balik itu semua adalah bagaimana kita berfokus kepada Kristus. Dari self-sufficiency, kita menuju kepada Christ sufficiency. Kecukupan oleh karena kuasa Kristus. Itulah rahasia, itulah yang memampukan kita untuk bisa hidup cukup di dalam dunia ini. Paulus sudah belajar ini. Dan bagaimana Paulus mengandalkan kekuatan yang berasal daripada Allah dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kristus yang menyatakan kekuatannya di dalam kehidupan kita. Itulah kunci rahasia yang memampukan kita. Ketika kita sudah belajar menata diri kita sudah mengatur hidup kita sedemikian rupa, jangan berhenti kepada diri kita saja. Tapi andalkanlah Tuhan, gantungkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jadi ada 2 belah pihak Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya salah satu saja. Seorang tokoh reformator yang kita kenal bernama siapa Bapak Ibu? Martin Luther Martin Luther sangat terkenal sebagai tokoh reformasi pada zamannya. Lalu kemudian dia juga sangat menekankan yang namanya pembenaran di dalam kasih karunia, justification by faith yang ditekankan oleh Martin Luther. Tetapi kita tahu bahwa Martin Luther ini adalah seorang yang dulunya pernah bergumul. Bergumul untuk apa Bapak Saudara? Menjadi orang yang saleh. Dia coba melakukan segala kebaikan di dalam kehidupannya. Tetapi kemudian dia mendapati bahwa semuanya itu adalah sia-sia. Karena apa? Semakin dia berbuat baik, semakin dia merasa bahwa dia tidak sempurna. Ada saja cacat celah yang akan dihadapi. Semakin dia menata hidupnya dengan baik menjadi orang yang saleh, dia mendapati bahwa dirinya semakin tidak sempurna di hadapan Tuhan. Maka Martin Luther kemudian belajar merefleksikan, lalu apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa cukup di hadapan Tuhan?
Dia menyadari dan dia belajar satu hal, bagaimana dia menyadari kelemahannya, ketidakmampuannya menjadi orang yang saleh. Disitulah dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Semakin orang itu menyadari bahwa dirinya tidak lemah, maka semakin itu pula dia akan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Begitu sebaliknya Bapak Ibu. Semakin kita merasa bahwa diri kita baik-baik saja, maka hal itu akan menyebabkan kita semakin gak butuh Tuhan. Mana yang kita pilih Bapak Saudara? Ketika kita merasa diri kita cukup dan kita mau mengandalkan Tuhan, sadarilah, kita ini lemah dan terbatas. Kita butuh Tuhan. Maka kuasa Tuhan itu akan dinyatakan. Semakin kita berserah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kuasa Tuhan itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Paulus katakan ya, bahwa saat dia lemah, disitulah saat dia kuat. Apa maksudnya Bapak Ibu? Di dalam kelemahannya, keterbatasannya pada waktu itu, disitulah dia merasa kuat karena ada Kristus yang memberi kekuatan kepadanya. Kekuatan Kristus yang terpancar di dalam pengorbanannya di atas kayu salib, itu cukup bagi jalan keselamatan kita. Di dunia ini apa sih yang kita kejar Bapak Ibu Saudara? Kalau kita hanya bertumpu pada kekayaan, nama besar, semuanya itu tidak akan bisa kita bawa. Semuanya itu tidak akan menjadi yang namanya jalan keselamatan. Tetapi pengorbanan Kristus itu cukup dan memampukan kita untuk bertahan dalam segala kondisi. Jadi ketika saya sedang struggling, saya sedang bergumul akan satu hal, mari kita mengandalkan Tuhan. Di saat saya sedang buntu, saya tidak tahu, tidak ada jalan lagi, tidak ada jalan terbuka yang bisa saya buka sendiri, minta Tuhan yang membuka jalan di dalam kehidupan kita. Maka dengan mengandalkan Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang cukup. Kita akan merasakan satu kecukupan, satu kepuasan di dalam Tuhan. Kita sudah berusaha dengan kemampuan kita, tapi kita pun menyadari, saya lemah dan terbatas. Maka saya perlu Tuhan yang memberikan kecukupan di dalam hidup saya. Melalui kuasanya, melalui kekuatannya, kita akan melalui segala perkara di dalam Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Apapun kondisi kita, mungkin saat ini kita sedang gak ada masalah, baik-baik saja. Tapi ingat bahwa kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kita gak tahu, roda itu cepat berputar. Ketika kita sombong dan kita tidak menyadari itu, dan kita tidak mau mengandalkan Tuhan, maka bisa jadi kita akan jatuh. Tetapi hidup yang mengandalkan Tuhan, hidup yang meyakini bahwa Allah yang mencukupkan seluruh apa yang kita miliki, adalah hidup yang seimbang dari diri kita, dan kita terus mau mengandalkan Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu ini yang kembali mengingatkan kami. Seringkali kami ini adalah manusia yang berdosa yang tidak pernah merasa puas. Kami ini adalah manusia yang berdosa yang selalu ingin lebih dan lebih. Ampuni kami Tuhan. Karena kami tahu, kami ini adalah anak-anak-Mu yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, yang tidak akan pernah sanggup kami bayar. Tuhan sudah memberikan jalan keselamatan yang kekal, yang tidak akan pernah bisa kami ganti dengan apapun. Tolong kami ya Tuhan, untuk bisa terus merasakan satu kepuasan, kecukupan di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku, kepada setiap kami, anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, suara manusia sudah berlalu, tapi kami percaya kebenaran firman-Mu ini adalah yang kekal dan untuk selama-lamanya. Biarlah firman-Mu itu berbicara di dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.